Umar. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun dengan 5 pilar. Sahadati asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Pilar pertama, syahadat. Maka siapa yang mengucapkan syahadat dapat jaminan apa? Surga. Tadi sudah saya bacakan hadisnya di depan. Dan tadi Allah katakan juga dalam surat 49 ayat 15, surat 9 ayat 111, surat 4 ayat 125 ya. Semua itu jaminan surga. Syahadat saja. Kemudian habis syahadat, yang kedua wa itai wa akimi sholat, mendirikan sholat. Karena sholat ini luar biasa. Coba lihat sholat itu betapa luar biasanya kalau antum mau hijrah totalitas. Sholat itu biasanya para penceramah mesti menyampaikan surat 29 Al-Ankabut ayat 45, inna sholata tanha anil fasa wa mungkar. Betul, dia mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian sholat ini wajib. Surat ketiga ayat 103, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat itu wajib bagi orang mukmin yang waktunya ditentukan. Nah ini jarang disampaikan penceramah. Coba yang bawa Quran buka surat 20, surat Toha ayat 132. Apa untuk sholat? Allah katakan apa dalam firman-Nya? Wa'mur ahlaka bis sholat wastaghbir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzukuk wal akibatu litaqwa. Yang punya terjemahan begini. Perintahkanlah seluruh anggota keluargamu mendirikan sholat. Laksanakanlah dengan sabar. La nas'aluka rizqa. Kami tidak mengambil apapun dari sholatmu. Nahnu narzukuk wal akibatu litaqwa. Tapi justru aku limpahkan rizki dalam sholatmu. Betul terjemahnya begitu ya, kalau salah saya diingatkan ya. Dan ini akibat terbaik bagi orang hamba yang takwa sampai akhirnya. Jadi ternyata sholat kita itu bukan hanya untuk sekedar perintah, itu ada kebutuhan manusia di situ. Karena Allah katakan nahnu narzukuk, limpahan rizki, kesehatan rizki, finansial rizki, istri rizki, suami rizki, anak rizki. Maka panjenengan kalau sholatnya baik seperti Rasulullah, Rasul mengatakan apa pesan beliau dalam Rawahu Bukhari Muslim dari Abu Hurairah? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Maka kalau kita bisa sholat seperti Rasulullah, maka kita mendapatkan rizki yang luar biasa. Karena ternyata sholat itu mulai takbir sampai salam, fungsinya untuk apa? Peredaran darah, pencernaan, kelenjar hormonal, syaraf motorik, pernafasan. Ini kalau diuraikan butuh 1,5 jam. So kapan-kapan naik. Tapi kalau minta materinya nanti saya kirim. Jadi nggak usah ngundang saya, enggak apa-apa. Jadi untuk 5 ini, contoh aja, contoh ini. Takbir ini. Allahu Akbar. Rasul itu mengatakan begini. Mangkana sholati ida kabaro hadwa mangkibaihi, sama ida kabaro hadwa andunihi. Rasul itu pernah sholat itu hadwa mangkibaihi, sejajar bahu. Pernah juga in kabaro hadwa andunuhi, sejajar telinga. Berarti kita boleh sholat sejajar telinga, boleh sejajar bahu ya. Dan ini harus apa? Mamdudatal asobi, rapat dan lurus. Mamdudatal asobi ya, bukan begar, bukan layar fahuma wayadahuma, tidak menggenggam. Sebab kalau nanti jadi tari-tarian, kalau gini jadi tinju. Jadi mamdudatal asobi, boleh sejajar bahu, boleh sejajar telinga. Oh boleh bahu, boleh telinga, berarti boleh begini. Nggak boleh. Islam itu keseimbangan. Kalau telinga semua, kalau bahu semua. Tahu nggak akibatnya orang yang takbir seperti Rasulullah? Orang yang takbirnya begini, Allahu Akbar, paru-parunya mengembang. Ini penelitian. Penelitian dilakukan atas dasar surat 20 ayat 132. Penelitiannya dilakukan di University of Commonwealth di United States Virginia, Amerika Serikat. Tahu? Sampai melaku toko kene ngulon ketemu universitasnya. Jadi begitu buka, paru-paru mengembang, jantung mengembang. Kalau paru-paru mengembang, jantung mengembang, oksigen tinggi. Kalau oksigen tinggi dalam darah, akibatnya apa? Racun tereduksi, kolesterol terurai, sel penyakit mati, sel tubuh berkembang dengan baik. Sholat ini baru takbir dok. Ini kepean sedikit ini. Kalau film ada ekstra filmnya ini. Kalau mau lengkap ya nanti kapan-kapan. Nek kamu mulai jam piro aku gitu loh. Buka gini, udah? Itu sampai sebegitu. Makanya Umi jangan kemayu begini. Allahu Akbar. Percaya sama saya, malaikat gak tertarik belas sama jenengan. Masih kemayu, ya. Buka seperti Rasulullah.
Karena Rasul pesan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Artinya tidak ada beda gerakan laki-laki dengan perempuan, sama. Itu baru takbir dok itu. Nah kalau takbirnya buka gini, oksigennya tinggi, tak tutup, wah, imam mau baca panjang, fresh. Tapi nek misalnya apa jenenge, yang gini, imamnya mau contoh misalnya, wa ma min dabatin illa fil ardi illa Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullum fi kitabim mubin, misalnya. Langsung ini, si suka salat nang kene, dawa iki surate, gak tepak iki, cukup pisan iki. Tapi kalau jenengan begini, Allahu Akbar, tek, misalnya baca Alif Lam Ra Kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Allah ta'budu illallah innani lakum minhu nadiru wa basir. Tidak apa-apa karena oksigennya tinggi. Ya, tapi nek ngene mau, sesuk gak salat nang kene. Yakin dong, suwe dawa iki. Maka buka itu untuk peredaran darah. Dan tembakannya ke ketiak ini karena begini di dada, Rasul mengatakan yumna ala yusro ala sodri, tangan kanan di atas kiri di atas dada. Maka kalau ini terbuka seperti ini, oksigen yang tadi disimpan ditembakkan dengan kecepatan 1400 C setiap 1 detak jantung. Masya Allah. Artinya apa? Ketiak kita juga ditembak. Makanya kalau sholatnya seperti Rasulullah, tidak mungkin orang mukminat itu sholatnya baik, tidak mungkin kena BB. Bukan BlackBerry. Apa? Bau badan. Tapi kalau yang begini, pasang puhung, jadi tape, percaya. Maka seperti Rasul sholat. Wes, itu baru contoh kecil. Kemudian nikmatnya sholat apa? Lihat, ada hadis Rasulullah dari Bukhari Muslim, dari Abu Hurairah. Rasul mengatakan begini. Man ida imamu kabaro fakabiru faida qara'a fansitu. Ketika imam takbir kamu takbir, kita imam baca kamu diam. Kemudian man ida imamu qallu maghdubi alaihim waladhdallin faqulu amin yuhibbukumullah. Man ida qalu amin bi malaikati fil ard ghufir lahum ma taqaddama min dambi. Ini hadisnya. Jadi kalau imam sudah mengatakan maghdubi alaihim waladhdallin, jawab amin. Maka Allah mengabulkan doamu. Dan barang siapa man ida qalu amin bi malaikati fil ard ghufir lahum ma taqaddama min dambi. Dan siapa yang aminnya bersamaan dengan malaikat, dosa-dosanya diampuni. Ada tak ibadah seperti ini di umat lain? Tidak ada. Lagi hadis lainnya lagi dalam sholat. Man ida imamu qallu sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal ham. Man idza qalu Allahumma rabbana walakal hamd bil malaikatihi ghufir lahum ma taqaddama min dambi. Siapa yang mengatakan sami Allahu liman hamidah bersama dengan malaikat, dosa-dosanya diampuni. Coba, ada ndak ibadah di tempat lain? Ndak ada. Di tempat saya dulu cuma keplok-keplok nyanyi nangis. Ya ndak bermanfaat. Ini luar biasa sholat ini. Maka kalau kita mau totalitas hijrah, semua harus kita jalankan. Supaya anak kunci ini tidak cuma lubang saja dengan besinya, tapi dia punya mata. Sehingga dia bisa mencongkel lubang kuncinya, bisa membuka pintunya. Itu baru jaminan kita. Ayo totalitas hijrah. Karena sholat kita luar biasa. Nah sekarang apa? Sholat itu banyak yang ngenteng noy. Kang, adan, sholat. Si, durung mari, kurang titik. Engkau tak susul. Kenyataannya sampai krungu asar yo gak nyusul. Banyak itu di kantor-kantor itu. Apalagi tempat saya dulu bekerja. Sudah dengar adzan itu masjidnya. Duhur, suruh berhenti, suruh lanjutkan. Apa jamnya? Nanggung, kurang titik. Malah tidak selesai. Jangan buktikan ya. Kalau ada adzan, tapi teruskan kerja. Tidak selesai. Bisa lembur. Tapi kalau dengar adzan, jangan letakkan. Terus berangkat sholat. Balik. Selesainya cepat. Di mana janji Allah? Surat 47 ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Dijanjikan Allah, kalau kita mendulukan urusan agama Allah, nanti Allah yang ngurusi urusan kita. Dan kita akan dikukuhkan kedudukannya. Dan ini terjadi. Saya begitu masuk Islam tanggal 6 Juni tahun 97. Masih muda saya, masih 15 tahun usia saya. Itu semua ayat Allah itu hampir saya rasakan dalam hidup saya. Dan benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi.
Nah, karena itu ayo kita totalitas kalau hijrah, jangan separuh-separuh, jangan nanggung-nanggung. Nek wong Jawa ngarane wae cing teles jegurono sisan bles. Ya. Nah, itu supaya apa? Totalitas kita. Sebab kalau kita totalitas sama Allah, Masya Allah. Makanya kita tadi diperintahkan di surat An-Nisa ayat 125, suruh totalitas. Totalitas apa? Bima aksanu, untuk totas kepada Allah, ikhlas. Maka itu yang luar biasa. Nah, oleh karena itu maka sholat, kemudian apa? Rasul juga mengatakan begini, as-syari'u ad-du'a fi sujud, perbanyak doamu ketika kamu sujud. Karena apa? Ketika man idas sajatu ahadukum indahu ajabahum, itu hadis lainnya. Ketika hambaku sujud, saat itulah doanya aku kabulkan. Jadi kalau ada imam sujud lama, jangan diinceng. Suwe boy, rugi, langsung doa. Langsung doa. Kalau doanya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jepang, Mandarin, Jerman, tutup. Jangan dibuka. Supaya tidak merusak rukun qauli salat. Tapi kalau doanya bahasa Arab, boleh buka. Silakan. Ya. Supaya tidak merusak rukun qauli salat. Kemudian waktu tadi sami Allahu liman hamidah, tolong dijawab Robbana. Nah, kita tidak kadang. Imamnya bilang sami Allahu liman, belok dibaleni mana? Sami Allahu liman, rugi. Karena Rasul mengatakan man ida imamu qallu sami Allahu liman hamidah fakulu Robbana walakal ham. Karena kalau itu bersama dengan malaikat, dosa-dosa kita diampuni. Cuman ada catatan ini khusus imam, yang biasa imam. Tolong imam itu kalau banyak makmumnya, tolong gerakannya dulu, jangan suaranya. Jadi gerakannya dulu. Contoh ini ya. Imam yang baik itu begini, berdiri dulu baru bilang sami Allahu liman hamidah. Supaya apa? Makmumnya nanti begitu kata dengar sami Allah, makmumnya berdiri sambil jawab Robbana lakal ham. Tapi kalau imamnya ngomongnya belum berdiri, gini, kasihan ini makmumnya. Ini contoh ini, ada nih, pernah kejadian, tua lagi imamnya. Sami Allahu liman hamidah, tapi belum berdiri. Makmumnya muda-muda. Lu turun balik mana kabeh? Sebab kalau mendahului imam, berapa dosanya dalam hadis? 40. Sama dengan melewati sutroh orang sholat. Arba'in kafatan ilaihi, itu kata Rasulullah. 40 apa kita? Belum tahu 40 apa. Lah pahala sholat berapa? 27. Masa tekor kita? Oh, nota sholat gue pahala tekor. Maka imam yang baik pentingkan kepentingan makmum. Ojo sami Allah gak ngadeg-ngadeg. Sing melok nom-nom kabeh. Rob, wih turun balik mana. Jangan sampai begitu. Dan banyak ini hal-hal sholat yang perlu kita dandani kalau kita mau tahu berapa banyaknya. Bukan kesalahan, banyaknya yang kita kadang itu terus jadi salah kaprah. Contoh ini ya, contoh. Aki, antum bisa bantu ana. Ini termasuk intan sulayan surkum ini. Sini. Sama antum. Ya, sini. Ini banyak terjadi begini. Ini contoh ini ya. Antum sholat. Sholat ya. Sedang sholat. Dia datang. Terus ini ternyata beliau bukan duhur. Beliau cuma sunnah. Ini datang kan. Biasanya diceblek kan. Rasul udah ngajari ceblek. Ini kalau ceblek, ini punya sakit jantung. Mate kaget. Bagaimana cara Rasul ngajari? Begini. Ini langsung deketin separuhnya begini kakinya. Nah. Tahu ini dia kalau ini dia makmum. Nah coba deketin. Nah, terus ini karena dia sunnah, gak usah gini-gini, sampai bukan tukang parkir. Biarin aja, ini diterima sama Allah ini. Udah kan? Nah nanti kalau ada datang baru ini yang ditarik itu begini. Ini saya datang baru, ini saya tarik. Nah, ini udah saya belum nanti wong mau gak usah, udah sholat aja, ya. Jadi gak usah digolei, nang di wong mau, gak usah. Ya, jadi ini tarik ke sini. Seret, mundur ke sini. Nah, tiba-tiba tambah panjang sampai pojok. Kelihatan kan dia dari ekor mata. Wih, agak sih melok. Terus dia bilang, wih tak ganti ini langsung dur. Dosa. Nggak boleh. Innamal a'malu biniat walikuli amri manawa. Ini dari Abu Hurairah juga, sama Abu Hurairah. Itu Bukhari Muslim. Jadi nggak apa-apa. Nggak usah gini-gini. Oh, udah apa-apa, biarkan saja ya. Oke ya, ya. Oke, baik. Nah, ini hal-hal seperti ini kan jarang kita disampaikan ini. Kalau mau totalitas hijrah harus seperti Rasulullah semua. Ya. Terus handphone bunyi, sholat ini. Teng 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 teng. Enggak dimatikan.
Itu dolim loh. Kalau sholat boleh ngomong, andai kata boleh ngomong, mesti tonggo ini, patenono. Saking nggak boleh ngomong, tonggone ini, wong iki nemeni re, nggak dipateni, apa? Itu mengganggu konsentrasi orang. Satu hadis dari Rasulullah, idza kanat sholatu min baiti, Rasul pernah sholat di rumah. Ada sajadukum, wa ada infan ruku arakautun. Rasulullah pernah seperti sujud, pernah seperti ruku, tapi tidak ruku, tidak sujud. Hanya memindahkan kain Aisyah. Nabi ya, Nabi Rasul. Sholat terganggu dengan kain Aisyah jatuh. Beliau seperti ruku, seperti sujud, cuma memindahkan kain. Kemudian berdiri sholat lagi, tanpa membatalkan sholatnya. Dari kias hadis ini, mestinya kalau handphone kita bunyi, tidak usah bingung Pak. Jangan tidak dimatikan loh, dolim loh itu. Itu kalau lagunya enak bahaya, imamnya joget susah itu. Maka kalau handphone kita bunyi waktu kita sholat, ngapain kita? Ambil, tek, matikan Pak. Mematikan handphone tidak membatalkan sholat. Yang batalkan sholat apa? Sampai baca SMS-nya, terus dibales, sik ya cik sholat. Itu baru batal. Sing nompong ini ya apa fulan iki sholat kok SMS. Nah ayo kalau kita mau totalitas hijrah, totalitas semuanya, artinya apa? Berusaha mencontoh. Bisa enggak kita mencontoh Rasulullah? Yang jawab insya Allah, subhanallah. Yang jawab bisa alhamdulillah. Sing mikir iso apa enggak ya, sedang didekati setan. Sing muni gak iso gumbul karo setan. Kenapa saya katakan begitu? Coba kita buka surat 33 Al-Ahzab ayat 21. Allah berfirman di sana, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah ada suri teladan yang baik bagimu, liman kana yarjullah wal yaumal akhir, bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan mengimani hari akhir. Sekarang saya tanya, ada nggak di sini yang tidak mengharapkan rahmat Allah? Tidak ada. Semua mengharapkan rahmat Allah. Ada yang tidak mengimani hari akhir? Tidak ada, semua mengimani. Berarti Allah mengeluarkan firman ini karena Allah tahu betul kita manusia ciptanya ini mampu dan bisa seperti Rasul. Kalau kita tidak mampu, nggak mungkin dikeluarkan ayat ini sama Allah. Berarti kita mampu, cuman kita saja yang belum mau mencontoh Rasul. Maka kalau mau totalitas hijrah sepenuh hati, totalitas semuanya seperti Rasulullah. Sholat kita, Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholat kamu seperti aku sholat, bukan hanya untuk sholat saja. Artinya apa? Hei fulan, kamu yang suami, contoh aku juga suami. Hei fulan, kamu yang pedagang, aku juga pedagang. Hei fulan, kamu yang guru, aku juga guru. Hei fulan, kamu yang pemimpin, aku juga pemimpin. Itu maksud Rasulullah. Maka kita diminta totalitas sepenuh hati kita itu hijrah betul-betul. Ya, tidak hanya separuh-separuh. Jangan ambil sunahnya tok, sunah kawin golek akeh. Itu malah ndak sunah ikut tok, liyane gak melok, ya ndak bisa. Malah lebih baik itunya ndak usah, yang lainnya. Sebab kalau kita ndak bisa berlaku adil, Allah katakan lebih baik satu. Allah katakan juga ini khususan lil nabi antakuna lil mukminin. Ini khusus bagi nabi dan tidak berlaku semua, umum bagi mukmin. Coba baca itu surat 33 ayat 50. Ada itu penjelasan dari Allah. Tidak berlaku bagi setiap mukmin. Artinya nyentuh Rasulullah. Ya. Kecuali kamu mampu untuk bisa adil, boleh. Kalau nggak adil jangan. Kalau kita kadang nakalan, sunah pokoknya kawin tok aja ya. Dan Rasulullah menikah itu ada perintahnya. Kalau Abi mau menikah lagi tanya, dapat perintah dari mana? Gitu ya. Kalau dapat dari Allah boleh. Ya. Saya pernah nyoba. Saya bilang gini ke istri saya. Saya kalau panggil istri saya Jeng beneran, bukan cengkalitan. Jeng, kalau kira-kira aku nikah lagi gimana? Wah kayaknya aku nggak bisa mas. Kalau kamu nggak bisa, kamu nyalai surat ke-33 ayat 50, kamu nyalai surat ke-51, kamu nyalai surat ke-4 ayat itu salah semua kamu. Gitu ya? Iya. Jadi gimana? Terus tujuannya mas bangun nikah untuk apa? Sunnah. Kalau karena sunnah mas, aku ikhlas dan tak siapkan 2 calon. Allah malah disiapkan coba. Disiapkan saya. Berapa? 2. Berarti istri kedua dan ketiga siap. Kapan ta'aruf? Besok mas. Besok saya langsung dandan rapi, wangi, wah necis, datang ke rumah yang kandidat pertama. Ting tong, buka pintu. Yang mana? Keluar. Siapa? Mbah Darmi. 71 rondo. Kata istri saya, iki kawinono mas. Persis Rasul sampean. Rondo, wis sepuh. Aku ikhlas. Mas sampean dilus-lus tok gak boleh, gak apa-apa. Saya bilang, aku yang gak ikhlas. Wis expired deh.
Saya minta kandidat kedua. Oke, kandidat kedua. Ting tong rumah lain. Mbok toh 74. Wah, wes saya bilang, wes kata aku sunah liyane gak sing iki. Nggak bisa aku seperti Rasul ternyata gitu loh ya. Jadi sunah yang lainnya. Nah, kita nakalan nih. Istri dim-dim ditanya, "Ibu, umurmu piro tahun iki?" "50, Pak." "Sesuk tak ijono selawan loro." Wah, kok gak sunah blas. Sunah yang lain lah, jangan untuk urusan kawin ya. Maka kita harus mencontoh Rasulullah. Orang yang mencontoh Rasul, orang yang mengikuti Rasul, orang yang semua dinamikanya seperti Rasulullah, apa jaminannya dari Allah? Hidup ini penuh rahmat dan dicintai, serta dosa-dosa kita diampuni. Coba buka surat ketiga ayat 31. Jaminan Allah, siapa yang mengikuti Rasulullah? Kul in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Masya Allah. Ini janji Allah. Siapa yang mengikuti Rasulullah, dosa-dosanya diampuni, hidup dicintai Allah penuh rahmat. Ya sudah. Kalau mau totalitas hijrah sesuai tema saya hari ini, ayo totalitas penuh hati. Tidak hanya pada sepotong-potong, totalitas pada semua pilar. Ini baru pilar kedua ini. Pilar ketiga, infak, zakat, sedekah. Ada Nurul Hayat. Berikan ini. Wa ita'i zakah. Karena apa? Orang yang infak sedekah, apa jaminannya? Surga. Coba buka Ali Imran 133 dan 134. Wasari'u ilal maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Ayat 134-nya Allah katakan apa? Alladzina yunfikuna fis sarai wa dara. Bagi mereka yang mau infak baik lapang maupun sempit. Dijamin apa? Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Dijamin surga seluas langit dan bumi. Ini infak sedekah kita, totalitas hijrah. Pak bangun enak ngomong tok jaminan surga. Ini sekarang ekonomi seret nih Pak. Gimana ini? Gimana? Kita nggak bisa infak sedekah. Infak sedekah. Allah katakan wal kadiminal goido wal afina nas, termasuk yang menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Alladzina yunfikuna fis sarai wa dara. Baik yang lapang maupun yang sempit. Artinya kalau kita sempit ya sedikit. Kalau lapang banyak. Tapi jangan berarti kita tidak infak, tidak sedekah, tidak bayar zakat. Bayarkan itu semua. Karena ada jaminan surga. Iya, Pak Bangun ngomong jaminan surga. Nanti Pak kalau sudah mati, sekarang gimana? Loh, untuk sekarangnya jangan khawatir. Sama Allah janji itu Allah dibalas. Tinggal suruh tunggu hitungan detik, menit, jam, hari, minggu. Di mana suratnya? Surat 57. Surat Al-Hadid ayat 18. Allah janjikan tidak nunggu mati. Innal musaddiqina wa musaddiqati aqradul qardan hasanan wa lahum karimun ajim. Dijanjikan sama Allah. Dijanjikan orang yang infak sedekah baik laki-laki maupun perempuan, dijanjikan oleh Allah dilipat gandakan. Aqradul qardan hasanan, dilipat gandakan. Walahum ajrun karim, bahkan masih dimuliakan. Ya. Masya Allah. Di makalah saya ada juga, kalau beramal dengan iman yang tinggi, surat 16 itu ayat 97. Man amila sholihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibah wa lanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dibalas oleh Allah melebihi apa yang kita lakukan. Ya, hidupnya di dunia ini dimuliakan dalam kebaikan. Jadi jangan takut untuk urusannya. Yang keempat apa? Puasa. Coba puasa kita. Jaminannya apa? Surga juga. Dan kesehatan. Lihat puasa itu. Kita habis puasa Ramadan, belum juga libur, baru libur 2 hari untuk Idul Fitri, dikasih tambah lagi sama Allah melalui Rasulnya. Man idas soman sita yaumi min sawalin kafaratun ilaih kafaratun sabatan. Siapa yang puasa 6 hari bulan Syawal dapat ampunan berapa? 1 tahun. Belum juga berhenti lama, ini masuk Dzulqa'dah. Begitu masuk Dzulhijjah dapat puasa lagi, namanya Saumi Arafah. Berapa pahalanya? 2 tahun. Puasa tanggal 9 itu. Belum juga itu berhenti. Masuk bulan Muharram. Dapat lagi puasa. Dapat jaminan ampunan 1 tahun. Apa namanya? Puasa Asyura. Saumi Asyura. Coba. Mana ada agama seperti di dunia kita? Tidak ada. Itulah yang buat mereka iri dengki dengan kita. Kenapa kita ini diiri sama mereka? Kenapa? Karena mereka tahu
tahu kebenaran dan tahu luar biasa Islam ini penuh rahmat, penuh ampunan, penuh karunia dari Allah. Kita saja yang nggak mau totalitas. Ya. Ayo kita totalitas mulai hari ini. Ya. Kita hijrah, insya Allah. Kita janji ya bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita nanti janji bareng-bareng. Ya. Nah itu. Kemudian haji. Haji atau umroh. Apa jaminannya? Surga juga. Salah satu hadis Rasulullah. Al umroti lil umrata kafartu lima bainahuma. Satu umroh dengan umroh yang lain menghapuskan dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazau ilal jannah. Tidak ada haji mabrur jawabannya kecuali surga. Ada lagi hadis Rasulullah dari Abu Hurairah juga, cuman musnadnya punya musnad Ahmad ini. Falam yarfus walam yarfuk roja'a kama waladathu umuhu. Siapa yang berangkat haji tidak berkata kotor, tidak berbuat fasik, roja'a kama waladathu umuhu. Aku pulangkan dia bagaikan seorang bayi yang baru dilahirkan ibunya. Hanya bayi dalam agama Islam yang suci. Agama lain tidak, mohon maaf. Agama saya dulu, bayi lahir, bawa dosa. Namanya dosa asal. Dari Siti Hawa dan Adam. Tidak bisa sembuh kalau belum dipermandikan. Tidak bisa sembuh kalau belum ketemu Yesus yang nengkleng gitu. Ini di agama saya. Di agama lain ada dosa karma. Dosa bawaan. Maaf, ini kenyataan. Hanya Islam yang bayi lahir itu suci. Maka ketika Allah katakan roja'a kama waladathu umuhu, aku pulangkan dia bagaikan bayi yang dilahirkan ibunya. Lagi nikmatnya haji atau umroh. Al hujaju wal umru wafdullah. Setiap orang yang haji atau umroh tamuku, kata Allah. Inda'ahu ajabahum wa istafarahu gufarlahum. Maka doanya dia aku ijabahi dan permohonan ampunnya aku ampunkan. Dah 5 pilar. Mana ada di tempat lain seperti ini? Tidak ada. Oleh karena itu syukuri iman kita ini. Nikmati iman ini. Jalankan iman kita ini dengan sangat luar biasa. Karena ini Masya Allah. Kita tidak temukan keindahan seperti Islam. Islam indah. Kalau tidak indah, saya tidak pindah. Setelah pindah dapat istri kok tepak jenenge indah. Pas banget ya. Oleh karena itu, maka ayo hari ini saya pribadi pun harus mempertahankan hijrah ini. Makanya saya pilih nama Haris. Dari kata Harisun, penjaga. Mudah-mudahan saya mampu menjaga kita sampai akhir hayat. Amin.